Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, di video sebelumnya kita udah membicarakan tentang skala matahari dan skala bumi. Jadi kita ngelihat seberapa besar sih si bumi itu dan seberapa besarkah si matahari itu tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas dengan skala tata surya gitu. Jadi, misalnya gini. Ini matahari. Berarti si buminya itu berarti kira-kira dia tuh cuma sebuah spek. Spek itu sebuah titik, sebuah noda, sebuah butir. Pokoknya kecil gitu. Terus jadi ada sebuah titik yang mengorbit yang memutari si matahari yang besar. Jadi diameternya itu mungkin sekitar 20 inci. Ini kita masih pakai skala ini ya. Dengan situasi ini mungkin ini nggak akan lebih jauh daripada 200 feet, 200 kaki. Mungkin sekitar 60 sampai 70 meter. Jadi kalau bisa bayangin kalau ketika si matahari itu, jadi itu jaraknya itu kayak lapangan bola, jadi ada titik kecil di situ dan ada 60 meter yang lebih jauhnya itu menuju si bumi kita ini. Dan di planet yang lain itu planet yang lain misalnya Mercury, terus terus ada Venus juga. Nah, misalnya si Mercury ini bukan planet terkecil. Terus Pluto itu yang paling kecil dan beberapa orang bilang itu udah bukan jadi planet lagi, dia udah lebih cocok planet kerdil, nggak cocok untuk masuk dalam sistem tata surya kita. Dan si Venus nih, dia itu jaraknya juga cukup dekat dengan matahari, lalu bumi dan Mars. Setelah itu kita punya Jupiter yang besar. Kalau misalnya kita balik lagi ke analogi besarnya dengan matahari, Jupiter itu 5 kali lebih besar daripada bumi. Berarti jaraknya itu sekitar 300 meter dari matahari. Ini kalau kita pakai itu ya, pakai lapangan bola gitu. Terus uh, kalau misalnya matahari itu adalah bola basket, Jupiter tuh cuma sebuah apa ya? Sebuah bola pingpong. Terus kalau Saturnus itu jaraknya itu 6 kali. Jadi ini kalau misalnya jarak bumi ke matahari itu sekitar 1 AU, 1 astronomical units. Kalau Jupiter itu jaraknya sekitar 5 AU lebih sedikit gitu, makanya ditambahin 5 tambah 5 plus. Terus kalau Saturnus itu sekitar 9 AU skala astronomical. Berarti akan ada 6 lapangan bola untuk dari jarak matahari ke Saturnus gitu untuk membayangkannya. Besar Saturnus segede apa? Dia tuh lebih kecil daripada bola pingpong gitu. Kecil kan kalau dibayangin dengan sebuah bola basket, yang ternyata adalah bola basket itu kita analogikan sebagai matahari gitu. Nah, terus kita lihat lagi di diagram di bawah ini, kita bisa lihat seberapa kecil sih planet-planet ini relatif terhadap matahari. Nah, habis itu kita juga punya Uranus, terus kita juga punya Neptunus. Nah, mereka itu besarnya relatif hampir mirip sama. Terus jadi kalau kita bicara tentang galaksi, tentang alam semesta yang terus kita membicarakan tentang jarak yang besar. Ini jaraknya yang besar ya, yang jauh. Kita membicarakan tentang jet plane, kapal jet, pesawat jet yang membutuhkan waktu 17 tahun dari matahari ke bumi. Berarti untuk mencapai Jupiter tinggal dikali 5 aja. Untuk mencapai Saturnus 17 tahun dikali 9 gitu. Berarti akan jauh banget. Terus ini jaraknya sangat jauh sekali, sangat-sangat jauh sekali. Terus kita lihat di sini, di diagram ini ada matahari dan setiap planet ini memiliki
ini memiliki orbitnya masing-masing. Dan yang ini adalah 1 astronomical unit jarak dari matahari ke bumi. Lalu kita punya Mars, terus kita punya sabuk asteroid yang juga cukup besar, cukup tebal gitu. Di situ juga banyak planet-planet yang kecil, kerdil, banyak. Terus kita punya Jupiter. Itu kita membutuhkan waktu 100 tahun untuk pesawat jet dari Jupiter menuju matahari. Lama banget kan? 100 tahun. Terus kita butuh waktu 40 menit bagi cahaya untuk dari Jupiter ke matahari. Itu jarak yang sangat jauh sekali. Bisa kamu bayangkan, ini sangat jauh. Terus padahal itu cuma sebuah box kecil yang kalau kita gambarkan di sini, kita buat skalanya kecil, padahal pada kenyataannya itu sangat jauh sekali. Jaraknya sekitar 5 kali jarak bumi ke matahari loh. Terus habis itu kita masih punya banyak planet lain yang di titik ini nih nggak kelihatan mana bumi, terus mana si Mars, mana bukan Pluto, terus mana ini. Habis itu kita pindah ke Kuiper Belt, sabuk Kuiper. Nah di sini tuh dingin karena jaraknya relatif jauh, lebih jauh dari matahari itu. Terus di sini juga kita punya ada planet lain, ada Neptunus, ada Uranus gitu ya. Di sana juga lebih panas. Lebih dingin karena jaraknya yang jauh. Nah setelah itu kita membahas sistem tata surya. Nah skalanya kenapa sih kita bisa tahu ini ya, karena kita memiliki yang namanya Voyager 1, Voyager 2. Mereka itu udah dikirim mereka memang dikirim untuk melihat, untuk mengamati tata surya kita. Seberapa jauh sih Voyager 1 itu sekarang bergerak dengan 61.000 km per jam. Berarti sekitar 17 km per second per detik. Itu cepet banget kan? Jadi itu nggak bisa terbayangkan juga sih 17 km. Kalau saya nggak bisa ngebayangin 17 km per detik itu seperti apa gitu. Terus selain itu kita juga mungkin beberapa orang nggak begitu familiar dengan kilometer. Jadi ini sekitar 38 km per jam. Bukan kilometer, per mil. Jadi 38.000 mil per jam. Oh ya, habis itu kita juga ketika di elemen sekolah dasar kita tahu kalau misalnya kecepatan itu di luar angkasa kan vakum tuh, nggak ada gesekan, pokoknya dia makin cepat pasti. Terus coba bayangin dari skala ini, sejauh dari skala ya di gambar ini kan ada garis ungu nih, itu kita lihat itu emang kecil, tapi padahal dalam kenyataannya tuh jauh banget. Kamu bisa lihat orbit dari bumi itu jadi terlihat kecil kan, padahal tuh enggak. Dan nih titik ini nih, tempat Voyager kita ini adalah 116 AU, astronomical units gitu. Terus itu tuh sangat jauh banget, sangat besar banget jaraknya yang kita bicarakan ini, meskipun sekali lagi di gambarnya ini sangat kecil. Kan kita lagi membicarakan tentang skala sistem tata surya. Jadi yang kita gambar di sini tidak ini hanya mempresentasikan dalam segede ini aja, padahal aslinya dia tuh lebih besar. Terus ini kalau kamu lihat di box kecil ini, Voyager itu udah berkeliling selama dengan kecepatan ini
selama sekitar 33 tahun. Tuh lama kan? Terus kita juga ada Setna tuh, Setna. Nah, itu jauh dari sistem tata surya kita. Terus kalau misalnya kita lihat nih kelengkungan dari orbit. Nah, kita nggak ini nih. Kita belum bisa sampai situ sih, belum bisa sampai Setna. Terus kalau kita lihat masalah jauh, nih lihat box yang kecil di sini. Di diagram yang sebelah kiri bawah, kau bisa lihat itu adalah sebuah titik kecil. Gimana si Voyager itu selama 33 tahun berkeliling dengan kecepatan 38.000 mil per jam. Terus kita juga masih punya ini pengaruh si matahari, gravitasi matahari yang dia juga selalu menarik apapun. Jadi ini yang kamu lihat ini adalah awan Oort. Ini ada apa ya, kayak frozen gas itu, gas yang beku. Terus jaraknya ini dari sini ke ujung itu adalah 50.000 astronomical units. Tuh, kecil banget kan? Terus coba bayangin jarak itu dengan kota kecil yang ternyata adalah sistem tata surya kita. Itu kecil banget. Gitu. Oh ya, 1 tahun cahaya itu sekitar 63.000 astronomical units. Berarti lebarnya awan Oort itu ya hampir 1 astronomical unit. Hampir sekitar 1 tahun cahaya. Terus ini awan Oort nih yang sebelah kanan. Jadi semuanya itu mereka tuh nggak, apa ya, kalau dibilang ketebalan ini seperti disk kan, seperti lempengan, tapi sebenarnya nggak kayak lempengan. Ini karena kita lihat dalam bentuk kecil aja, jadi orbit kita itu akan terlihat seperti lempeng. Tapi kalau misalnya si Pluto tuh dia nggak berada dalam lempeng yang sama, nggak berada pada bidang yang sama. Kalau Pluto orbitnya agak miring, agak berbeda gitu. Jadi bentuk dari awan Oort kita itu seperti ini yang paling kanan bawah. Dan semoga itu bisa membuat kamu mengerti tentang skala sistem tata surya, dan semoga kamu juga nggak pusing ya. Terus bayangin ya, seperti ya bumi itu ternyata cuma sebuah titik-titik aja kan jika dibandingkan dengan alam semesta ini. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.